Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10. Bertemu lagi dengan Ibu. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari program linear. Ini masih berhubungan dengan sistem persamaan linear dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kita masuk langsung ke definisi program linear ya. Di sini ada program linear merupakan suatu program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linear. Nilai optimum terdiri dari maksimal atau nilai minimum. Dapat diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Penyelesaian program linear sangat terkait dengan kemampuan melakukan sketsa daerah himpunan penyelesaian sistem. Berikut ini adalah teknik menentukan daerah himpunan penyelesaian. Pertama, buat sumbu koordinat kartesius. Nah, ini berhubungan dengan metode grafik di persamaan linear beberapa minggu lalu ya. Yang kedua, tentukan titik potong pada sumbu X dan Y dari semua persamaan-persamaan linearnya. Ketiga, sketsa grafiknya dengan menghubungkan antara titik-titik potongnya. Keempat, pilih satu titik uji yang berada di luar garis. Kelima, substitusikan pada persamaan. Keenam, tentukan daerah yang dimaksud. Nah, mungkin kamu bingung ini maksudnya gimana? Kita langsung praktekkan aja ke contoh soal. Nah, ini contoh soal pertama. Buatlah grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear 3x plus 2y lebih besar sama dengan 12. Langkah pertama, kita buat dulu tabel seperti ini. Ya, ini penyelesaiannya kita buat tabel x, y, x, y. Apabila x-nya 0, nih kan ada 3x plus 2y sama dengan 12. Asalnya lebih besar sama dengan ya. Ini kita jadikan sama dengan dulu untuk menentukan nilai x dan y-nya. Apabila x-nya 0, nah ini ada 3x. Kalau dianggap 0 berarti dianggap nggak ada, kita tutup 3x-nya. Berarti sisanya tinggal 2y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 2. Y-nya hasilnya 6. Kemudian apabila y-nya 0, kita anggap y-nya nggak ada, 0 kita tutup. Berarti tinggal 3x sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 3. Maka nilai x-nya 4. Kemudian x, y. Nah, 0,6 nih. Kemudian x, y yang kedua adalah 4,0. Ini jadi ada dua titik ya, 0,6 dan 4,0. Kalau sudah ketemu dua titik, baru kita buat grafiknya. Sehingga grafik himpunan penyelesaiannya 3x plus 2y lebih besar sama dengan 12. Nah, karena tandanya lebih besar sama dengan, garisnya tidak putus-putus, grafiknya seperti ini ya. Tadi ada dua titik 0,6 dan 4,0. 0,6 maka dia berada di sumbu Y. Sumbu Y itu yang horizontal dari atas ke bawah. Kemudian 4,0 ini berada di sumbu X ya. Dia yang mohon maaf tadi ini vertikal sumbu Y, sumbu X-nya horizontal yang dari kanan ke kiri, sumbu Y dari atas ke bawah. Ini titik 0,0. Ya, ini pusat 0,0. Nah, 4,0 di sumbu X, 0,6 di sumbu Y. Ingat ya, kalau yang 0-nya di belakang itu di sumbu X, yang 0-nya di depan di sumbu Y. Gitu. Karena ini kedua titiknya positif, jadi dia posisi grafiknya ada di sebelah sini. Gitu. Kamu lihat tandanya ini di soal lebih besar sama dengan garis tidak putus-putus, ini garisnya ya. Garis yang menghubungkan titik 0,6 dan 4,0 tidak putus-putus, garisnya lurus seperti ini. Nah, untuk arah arsiran kamu lihat karena tandanya lebih besar, maka
arsirannya menjauhi 0. Arah arsiran menjauhi 0. 0 ada di sini. Karena tandanya lebih besar, jadi menjauhi 0. Jadi bentuk grafiknya seperti ini untuk persamaan 3x plus 2y lebih besar sama dengan 12. Oke, semoga paham. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Ini lebih kompleks ya. Sketsa daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear. X plus 3y kurang dari sama dengan 3. 2x plus y lebih besar sama dengan 2. X lebih besar sama dengan 0. Y lebih besar sama dengan 0. Ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 persamaan. Kita penyelesaiannya. Persamaan pertama itu adalah X plus 3Y kurang dari sama dengan X plus 3Y naik. Tandanya, simbolnya kita ganti sama dengan dulu ya, untuk menentukan titik ini. Titik menggambarnya nanti. Nah, ini yang pertama ada X plus 3Y sama dengan 3. Kita buat tabelnya X, Y, X, Y. Ya, X, Y, X, Y. Kalau X-nya 0, X kita tutup, tinggal sisa 3Y sama dengan 3. Maka Y sama dengan 3 dibagi 3. 3 dibagi 3 hasilnya 1. Kita tulis ini 1. Tadi X-nya misalkan 0. Kemudian kalau yang Y-nya 0, maka Y-nya kita tutup. Tinggal X sama dengan 3. Kita tulis ini di X-nya 3. Jadi ketemu, ini ada 2 titik, 0,1 X, Y. Dan 3,0. Ini untuk persamaan pertama. Kita simpan. Sekarang kita ke persamaan kedua. Itu ada persamaannya 2x plus y sama dengan 2. Kalau x-nya 0, x kita tutup, sisa tinggal y sama dengan 2. Kita tulis sini y-nya 2. Maka x, y 0,2. Kemudian kalau y-nya 0, y kita tutup, sisanya tinggal 2x sama dengan 2, maka x sama dengan 2 dibagi 2, hasilnya 1. Jadi x, y 1,0. Nah, sudah ketemu lagi 2 titik. Nah, sehingga grafik penyelesaian dari persamaan x plus 3y kurang dari sama dengan 3 dan 2x plus y lebih besar sama dengan 2, x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0 adalah, nah ini dia. Kita lihat di sini ada sumbu y dan ada sumbu x. Tadi sebelumnya Ibu sudah bilang kalau yang 0-nya di depan, dia berada di sumbu y. 0-nya di belakang berada di sumbu x. Ya, ini mohon maaf, ini sumbu x ya, Naya. Ini sumbu X, nah ini sumbu Y yang vertikal. Nah, untuk persamaan pertama 0,1 dan 3,0. 0,1 dan 3,0 nih. Ini garis untuk persamaan pertama nih. 0,1 dengan 3,0 nih. Kamu lihat tandanya persamaan pertama kurang dari sama dengan. Kalau kurang dari sama dengan, arah arsirannya menuju 0. Jadi arsirannya ke bawah. Menuju 0 ya. Ini garisnya yang ini 0,1 dengan 3,0, dia arsirannya ke bawah. Gitu. Nah, kemudian persamaan kedua 2x plus y lebih besar sama dengan 0. Tandanya lebih besar sama dengan 0. Nah, ini dia. 0,2 dan 1,0 ya. 0,2 dan 1,0 nih. Ini garisnya, tandanya lebih besar sama dengan 0, berarti kalau tandanya lebih besar sama dengan arah arsirannya menjauhi 0. Jadi karena 0-nya di sini menjauhi, dia berarti arsirannya ke kanan. Gitu ya. Nah, ketemulah ini ada x lebih besar sama dengan 0, y lebih besar sama dengan 0. Lebih besar semua, berarti kalau y arsirannya ke kanan, x arsirannya ke atas.
otomatis kita ketemu ini himpunan penyelesaiannya daerah yang paling banyak kena arsiran. Karena ini Ibu tidak diarsir semua ya. Kalau diarsir semua nanti kamu nggak bisa ngeliat daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi Ibu ambil daerah yang paling banyak kena arsiran tuh yang ini nih. Gitu. Ini namanya daerah himpunan penyelesaian yang kena arsiran ini. Gitu. Semoga kamu paham ya. Untuk grafiknya seperti ini. Gitu. Jadi pelan-pelan aja didengerin video Ibu. Kita lanjut. Nah, menentukan model matematika. Ini berhubungan sama sistem persamaan linear yang soal cerita. Tapi ini kita hanya menentukan model matematikanya aja, belum masuk ke perhitungan. Model matematika adalah bentuk penalaran manusia dalam menerjemahkan permasalahan menjadi bentuk matematika. Dimisalkan dalam variabel X dan Y, sehingga dapat diselesaikan. Contohnya, di sini ada contoh soal dalam bentuk soal cerita ya. Di sini sebuah area parkir dengan luas 3.750 meter persegi maksimal hanya dapat ditempati 300 kendaraan yang terdiri atas sedan dan bus. Jika luas parkir untuk sedan 5 meter persegi dan bus 15 meter persegi, tentukanlah model matematikanya. Nah, kita hanya menentukan model matematikanya. Ini kita buat persamaan dari soal cerita ini. Jadi belum masuk ke perhitungan ya. Yang pertama di sini diketahui adalah untuk model matematika di program linear, kita juga harus menentukan dia tandanya kurang dari atau lebih dari gitu. Dari kalimat-kalimat ini tentunya. Nah, kita lihat jawab. Yang pertama di sini diketahui area parkirnya 3.750 meter dan tidak ada kata akan bertambah luas, tidak ada. Jadi dia hanya mentok ya gitu, mentok sampai 3.750. Jadi hanya segini aja luasnya, tidak ada kata bakal ada perluasan area gitu. Nah, otomatis nanti simbolnya adalah yang kamu pakai kurang dari sama dengan. Kemudian, maksimal hanya dapat ditempati. Nah, kalau maksimal hanya berarti terbatas. Dia hanya terbatas paling banyak 300 kendaraan. Nggak lebih dari 300. Otomatis tandanya juga kurang dari sama dengan. Nah, ini X dan Y-nya. X-nya sedan, Y-nya bus. Gitu. Misalkan X-nya banyaknya sedan, Y-nya banyaknya bus ya, yang tadi Ibu bilang ya. Nah, maka kita buat tabel banyak kendaraan, luas kendaraan. Sedannya X, busnya Y, total. Nah, sedannya karena di sini diketahui ya sedan kita anggap 1, busnya kita anggap 1 gitu. Total tadi 300 kendaraan. Jadi ini X, Y, 300 kendaraan, maka per tidak sama linearnya bentuk persamaannya adalah X plus Y kurang dari sama dengan 300 karena maksimal hanya gitu. Dari kata ini harus bisa menelaah bahwa kita menggunakan tandanya hanya kurang dari sama dengan. Kemudian luas kendaraan untuk sedan 5 meter persegi, untuk bus 15 meter persegi. Kita letakkan di sini. Totalnya luasnya tadi 3.750. Gitu, dan tidak ada akan meluas lagi, tidak ada kata itu. Jadi mentok. Hanya 3.750. Sehingga kita pakai simbol kurang dari sama dengan. Jadi 5X, mohon maaf, 5X ya kan X-nya sedan ya, plus 15Y kurang dari sama dengan 3.750 gitu. Jadi berdasarkan pertidaksamaan tersebut, model matematikanya adalah
Untuk banyaknya kendaraan, X plus Y kurang dari sama dengan 300. Ini jadi persamaan pertama. Untuk luas kendaraan tadi ada 5X plus 15Y kurang dari 3750. Kita sederhanakan, kita bagi 5. Ya, kita sederhanakan, kita bagi 5. Disederhanakan menjadi, nah ini dibagi 5 semua ya, 5X bagi 5 hasilnya X, 15Y dibagi 5 hasilnya 3Y, 3750 dibagi 5 hasilnya 7500. Ini X plus 3Y kurang dari sama dengan 7500. Ini jadi persamaan kedua gitu. Kemudian jangan lupa kamu tambahkan X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Ini wajib harus ada ditambahin. Gitu. Jadi sampai di sini semoga kalian paham untuk menentukan tadi himpunan penyelesaian dan menentukan model matematika pada program linear. Memang agak sedikit kompleks dan sedikit rumit, tapi pelan-pelan aja dengerin kata-kata ibu ya. Semoga kalian paham. Silakan kalian catat semua materi ini. Dan untuk hari ini belum ada tugas. Jadi tugasnya hanya mencatat saja. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.